Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafnya terlambat. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa barakatuh. Alhamdulillah. Allah yang nama Ta'ala abaina madina. Abidadi buzajin syekhina wala. Sahib hadal kitab asyik. Muhammad Muhammad al-Razali. Itu syekh masyaallah sini bus. Adalah na'am syekh khabar. Syekh Samsul Badal syekhana. Ahad hari ahli sujudi. Al-aghnin anhum. Ya'ulillahi lahumul Fatiha. Alhamdulillah min syaitan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai mana nih? Nah, kok anjir gelap loh. Beri pakai kacamata bisa di dulu. Amal jawabu anapun utai jawabi anil iskala ini saking kemuskilan karu bahwa mongko saya jawab antakula yanto ngucap sama siro amma dhabtu anapun utai melanggeri fil fasli ing dalam memisah benal muhaqqarat wa ghairiha antarane barang sing apa perkara kang ino kawirane mukhaffarat alai sarana iku alai yang itu apa takaluku maksa memisah antara muhaqqarat karo ghairiha ditakdir kalawan mesti ana zalika karena satu al-faslu bainal muhaqqarat ditakdir iku ghairu mungkin bal lahu balik kadwe barang al-fasl torfani dua ujung wadihani kang pertelo karon illa yakhfa krono ora samar anna syira al-baqal satune kutu kujanganan wa qalilin minal fawaqi lan titik saking buah wal khubzi lan roti wal lahmilan daging minal madu saking perkara kang iso diwilang-wilang minal muhaqqarat saking perkara kang ino alati la yu'tadu kang ora diadataken yang dalam muhaqqarat ilal muhaqqat angin awean enek-enekan wa talibul ijabi wal qabul utahe golek anane ijab qabul fihi ing dalam muhaqqarat iku yu'addu mustaqsiyan diwilang-wilang perkara kang ngatok-ngatokake wa yastabridu wa yastabridu iya yastabridu
Sono tone ini kacamataan soal dibilang-bilang adem apa takli suhu merti-merti barang mau talibul ijabal qabul waya satu lan dibilang-bilang abot apa takli wayun sawu di nisbataken ila annahu sadurunge kapan yuqimu jumenengaken al-wazna ing timbangan di amrin akhirin kanggo perkara kang remeh dino wala wajalah arana dalan iku wujud lahu kadue iku iqamatul wazni di amrin hakim ada tarful haqara iki adalah sisi atau arah ino wataraf al-ati wataraf usani arah kang nomor loro ad-dawab wal abid wal aqarat Artiab al-nafisah hewan, budak, dan tanah pekarangan, dan pakaian yang edi. Adzalika mimma lusab'at takallufu ijab wal qabul. Iku ngono kabeh tidak dianggap jauh maksa-maksa anane ijab lan qabul. Fiha ing dalem kabeh. Kalau barangnya barang yang besar, harganya tinggi, seperti hewan, budak, karangan, tanah, pakaian yang indah, itu juga dianggap adanya memaksakan ijab dan qabul. Karena sudah pantas, barangnya barang tinggi. Wa bainahuma awsatun musyasabihatun. Di antara keduanya, antara yang pertama dan kedua, barang yang remeh dan barang yang edi yang bagus, ada keserupaan, kesamaan. Tengah-tengah kang serupa. Yusyakku fihi kang timang raguaken fiha ing dalem awsatu mutasabiha. Dia fi mahalli subha. Iki panggonan subhat. Wahakku liddin utai hake wong kang duweni agama ayyamila yen ta condong fiha ing dalem kabeh iki bainahuma satu mutasabiha ayyamila fi ilal ikhtiyat marang hati-hati wajami'u dhawabitit syar'i utas kabehane pelanggaran syariat bima yukram dalam barang kang ijen tilawri bil adat lawan adat kadalika yang qasimu ila atrafin itu juga terbagi pada beberapa ujung
Jadi tengah-tengah itu ausatul mutasabihah itu ada beberapa sisi terbagi. Atrafin wadihah, ada ujung yang jelas. Wa ausatul muskilah, ada ujung yang sulit. Amal tani bahwa talabu sababin linaqlil milk. Anapun yang kedua bahwa utaitanin ikut talabu sababin naqli, golek sebab pemilikan bahwa ayus alal fi'lu jadi yang bagian kerjakan apa penggawe bilyadi kelawan tangan akhdan wa tasliman, mengambilnya dan menyerahkannya, sababan ing dadi sebab idil labdu lam yakun sababan bihainihi. Jadi pekerjaannya, perbuatan yang dikerjakan oleh tangan itu sebagai pengambilan dan penyerahan itu dijadikan sebab. Idil lafzu lam yakun sababan ini karena lafaz itu bukan sebab yang asli, bal dilarati, bahkan untuk menunjukkan saja. Jadi pakai ijab qabul itu hanya sebatas untuk menunjukkan bahwa ini sudah diserahkan kepada pemilik, sudah dipindah hak pemiliknya. Ya. Balitilarati hadal fi'lu qaddalla, perbuatan ini telah menunjukkan apa? Menunjukkan ala maksudil bai', pada tujuan jual beli, yaitu pemindahan pemilikan. Dalalatan mustamirah, dengan petunjuk yang tetap, fil adat, menurut adat. Ad-dhammu ilaihi, ngumpulakan barang perbuatan masih sulhajat, yaitu ngepung kebutuhan. Wa adat al-awwalin, dan kebiasaan orang-orang dahulu. Wah, watiradu jami'il adat, utai kelakune sekabiane adat di qabulil hadaya, kelan terima hadiah min ghairi ijabin wa qabulin, tanpa ijab dan qabul, ma tasarruf dia karena nasrulkan yang dalam tani. Jadi kalau di sini ini ada barang yang lebih rendah, banyak yang barang yang rendahan, ada barang yang tinggi.
barang yang bagus, tinggi derajatnya. Ya sudah, kita tahukan begini aja, yang rendahan tidak pakai objek kabul, cukup baik mu'atok saja, saling memberi. Yang ingin memberi barang, yang sana memberi uang, namanya mu'atok, tidak ada ijab kabulnya. Sedangkan barang yang kedua, yaitu orang yang tinggi derajatnya, maka hal yang semacam itu sudah tidak akan dianggap salah, tidak dianggap ngengel-ngengel ketika adanya ijab dan kabul. Jadi ditentukan seperti itu. Yang sudah jelas bagus dan tinggi derajatnya itu harus ada ijab kabul. Orang yang rendahan, yang remeh-remeh, tidak usah ada ijab kabul. Sekarang antara yang remeh dengan yang tinggi itu di tengah-tengahnya ada sesuatu yang mirip ke sana, mirip ke sini, mirip ke barang yang remeh, juga mirip barang yang mahal. Tengah-tengahnya itu loh. Nah, tengah-tengah yang seperti itu katanya itu namanya ausat mutasyabihah. Diragukan, soalnya itu tempatnya syubhat. Jadi orang yang punya agama sudah seharusnya condong pada hal yang semacam ini, hati-hati. Semua keputusan syariat yang sudah diketahui dengan adat itu nanti bisa dibagi lagi. Bahwa tengah-tengah ini ada beberapa ujung yang jelas. Pertama, ada lagi tengah-tengah yang sulit. Jadi di tengah-tengah ausati syubhah itu ada dua sisi. Sisi sudah jelas ini, yaitu termasuk yang remeh. Nah, satunya lagi barangnya itu barang yang muskilah, ausatun muskilah, yang angel. Nah, ini harus kita cari cara untuk memindah pemilikan. Apa itu? Jadi jadikan pekerjaan tangan antara mengambil barang dan menyerahkan, ini dianggap menjadi sebab. Jadi perbuatan tangan mengambil dan memberikan itu adalah merupakan sebab. Kita kan tadi katanya harus ada ijab kabul. Padahal ijab kabul itu juga hakikatnya bukan menjadi keharusan secara lafal, tapi itu hanya sekedar untuk menunjukkan petunjuk bahwa ini sudah dipindah hak pemilikannya. Itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa mengatakan berarti yang kedua itu juga mencari sebab untuk pindah pemilikan, yaitu dengan cara memberikan lewat tangan. Jadi mengambil dan memberikan, menyerahkan kepada pihak kedua yang memberi. Sehingga hal yang semacam ini berarti itu kan namanya juga petunjuk. Ini adalah petunjuk kalau sudah dipindah pemilikannya. Itu.
Karena ijab kabul sendiri itu juga bukan sebab yang harus wujud ijab kabulnya, bukan ainiyahnya ijab kabul, tapi ijab kabul itu hanya sebagai petunjuk adanya peralihan pemilikan. Nah kalau begitu kan berarti kita sama antara pelaksanaan menggunakan tangan mengambil dan menyerahkan itu adalah dilalah berpetunjuk kalau sudah dipindah pemilikannya. Jadi kan ada kesamaan. Ijab kabul itu adalah hanya merupakan petunjuk kalau itu sudah dipindah pemilikannya. Nah ini tangan melaksanakan mengambil dan memberikan menyerahkan itu juga dilalah petunjuk untuk adanya barang ini sudah dipindah pemilikannya. Nah, jadi sama. Itulah sebagai petunjuk jual beli. Jual beli itu adalah merupakan kebiasaan yang untuk menyerahkan suatu barang kepada orang kedua. Pemilikan yang asalnya dimiliki oleh orang pertama sekarang sudah dipindah pemilikannya kepada orang kedua yang membeli. Itu sudah jelas itu. Jadi jual beli itu adalah merupakan dilalah petunjuk yang terus-menerus secara adat untuk menunjukkan hak miliknya sudah pindah. Wandhamma ilaihi masisul hajah wa adatul awalin. Ditambah lagi sangat butuhnya dan kebiasaan orang-orang yang dahulu dan berlakunya semua adat menerima hadiah tanpa adanya ijab dan kabul. Nah, pemberian hadiah kan juga tidak sudah ya ini saya hadiahkan langsung oh iya saya terima hadiahnya kan nggak pernah ada seperti itu ya diberikan secara diberikan terus diterima itulah merupakan tanda. Jadi masalah ijab kabul oleh musannaf illa billah bisa diterima ya. Bisa diterima apa enggak? Jadi sejak awal tadi itu mengatakan bahwa barang yang dijual itu ada dua macam pada awalnya. Yang satu barang rendahan, yang satu barang yang mahal. Ditetapkan bahwa dalam barang rendahan itu sudah terbiasa menggunakan bek mu'atoh, saling memberi, yang sini memberikan barang, yang kan memberikan uangnya, harganya. Ya sudah nggak dibutuhkan untuk dibahas karena itu adatnya sudah seperti itu. Nah, sedangkan barang yang berharga, yang tinggi harganya, inilah yang harus diijab kabulkan, harus ada ijab kabulnya. Pantaslah kalau diharuskan menggunakan ijab kabul karena barangnya barang mahal, berat, banyak.
Jadi pakai ijab kabul pantas. Hmm. Hmm. Alright. Apa? Nasi kacang. Kalau kacangin. Ah, no nih air, air teh. Jadi yang barang mahal itu kan pantas kalau ada ijab kabul. Orang ini barang-barang mahal. Jadi tidak dipermasalahkan. Sekarang di tengah-tengah antara yang rendah dan yang mahal itu ada ausatul musyabahah, tengah-tengah yang serupa. Nah, tengah-tengah yang serupa kita bagi dua juga. Yang satu adalah termasuk muhqirat, muhaqqarat yang rendahan, yang satu termasuk yang nafisah, yang tinggi. Yang termasuk kita kelompokkan muhaqqarat sudah itu sama seperti muhaqqarat. Dianggap masalah hijab kabul itu tidak haruslah itu mempersulit, namanya menyulitkan. Wong barangnya barang koyo ngene padha karo iko. Tinggal yang satu yaitu yang mirip mirip apa? Mirip mahal. Nah, barang yang mirip mahal ini kita menggunakan pekerjaan tangan. Tangan ini kita gunakan mengambil. Setelah itu menyerahkan. Nah, perbuatan mengambil dan menyerahkan itu adalah merupakan satu petunjuk kalau hak pemilikan sudah dipindahkan kepada orang yang diserai, yang menerima penyerahan tadi. Begitu. Dengan demikian, kalau kita lihat adanya ijab kabul itu sendiri, itu bukan merupakan keharusan yang secara ainiyah berupa ijab kabul. Aku betul ya, nggih kalau tumbas. Bukan itu. Kita ambil apa sih sebabnya ada ijab, untuk apa? Yaitu adalah untuk menunjukkan bahwa sudah dipindahkan pemilikannya. Oh, kalau begitu antara omongan ijab kabul dengan perbuatan tangan mengambil barang terus menyerahkan kepada orang yang membeli itu juga merupakan petunjuk di pindah tangan, pindah pemilikan. Ya, berarti kan sudah sama. Jadi ijab kabulnya itu menggunakan perbuatan yang mana antara perbuatan pengambilan dan penyerahan itu hukumnya sama dengan ijab kabul, di mana sama-sama untuk menunjukkan bahwa ini sudah dipindah hak pemilikannya kepada orang lain. Oh, kalau itu sudah dianggap sama adanya ijab kabul dan adanya penyerahan dari orang yang mempunyai. Tuh, mencari sebab untuk memindahkan pemilikan. Gimana?
Nah, yaitu tadi perbuatan menggunakan tangan, mengambil barang, kemudian diserahkan barang tersebut kepada orang yang membeli, itu adalah menjadi sebab pindahnya pemilikan. Tapi kan bukan lafaz. Loh, lafaz itu bukan ainiyahnya yang diperintahkan di dalam syariat. Bukan ijab dan kabul yang pun nggih kula sate, nggih kula sami, kula tumbat. Bukan itu. Nah terus apa? Ya maksudnya ijab kabul untuk apa? Dibuatkan ijab kabul untuk apa? Kan untuk memindah, untuk menjadi sebab pindahnya hak pemilikan dari orang yang membeli menjual daripada yang beli. Ya sudah kalau gitu sama antara penyerahan menggunakan tangan dengan penyerahan menggunakan ijab kabul. Ini ada di kelompok tengah yang kedua, Shibhul Nafis, menyerupai hak yang mahal, barang mahal. Itu disamakan dengan orang memberi hadiah. Orang memberi hadiah itu kan tidak ada apa ijab kabul, hanya tangannya yang punya membawa barang yang mau dipindahkan kepemilikannya kepada orang kedua. Loh, hadiah kan ini tok, ini tok. Ya ini sama aja. Jadi jual beli juga seperti itu. Ini dalam hal yang sibhun nafis, tengah-tengah. Kalau yang mahal-mahal itu jadi permasalahan soalnya pantas lah wong iku barang mahal itu ono ijab kabule. Ayu farqin baina ayakuna fi iwadun aula yakunu baina ayakuna fi iwadun aula yakunu idil milku labudda min naqlihi bil mahabbah aidan. Karena ijab kabul nah, terima kasih. Cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi'lan qabla wajida. Ya Rabbana lakal hamdu kama Allahumma shalli ala sayyidina. Allah tanfidina wa tuballighuna bi asal ghairin. Masalakal afwa wal afwa. Fiddina dunya wal akhirati. Aqina bittaqwa wal sabr. A'idna min ya Allah. Fatni wa tuzil qulub. Rabbana wa Rabbana hab
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.